Mengapa hantu Indonesia terkesan miskin? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa hantu-hantu di Indonesia seringkali terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan hantu-hantu luar negeri yang terkesan lebih glamor dan elegan? Apakah mereka kurang budget untuk wardrobe atau karena mereka lebih down to earth? Yuk kita bahas bersama. Dari segi pakaian, contohnya Dracula. Dracula tampil dengan jubah hitam panjang, kemeja putih berkerah tinggi, dan aksesoris elegan seperti cincin dan medali. Penampilannya mirip bangsawan yang baru saja keluar dari fashion show. Vampir di Cina atau Jiangxi dikenal dengan pakaian dinasti lengkap, topi tradisional, dan medali. Mereka terlihat seperti penjaga kuil yang lompat-lompat saat mengejar mangsa. Kalau di Indonesia ada kuntilanak. Biasanya memakai kain putih lusuh, rambut panjang terurai yang acak-acakan, kadang-kadang terlihat seperti sedang iklan sampo yang gagal. Ada pocong. Pocong hanya dibalut kain kafan putih dengan tali yang mengikat di kepala, leher, dan kaki. Mirip permen yang baru dibuka dari bungkusnya. Mengapa terkesan miskin? Hantu Indonesia sering digambarkan dengan pakaian sederhana dan berkaitan dengan kematian tradisional seperti kain kafan pada pocong. Ini mencerminkan budaya Indonesia yang lebih sederhana dan penuh dengan simbolisme tradisional. Bagaimanapun, siapa yang butuh gaun mewah jika dengan kain putih saja sudah bisa terlihat menakutkan? Dari segi yang kedua, tempat muncul. Dracula suka muncul di kastil mewahnya di Transilvania, lengkap dengan pemandangan yang menyeramkan dan lilin-lilin yang menyala di setiap sudut. Vampir Cina, gentayangan di kuil kuno dengan ornamen emas, terlihat seperti penjaga kuil yang kebetulan sudah meninggal. Kuntilanak sering muncul di pohon beringin, kuburan umum, atau bahkan di pinggir jalan dekat warung nasi uduk. Pocong biasanya di kuburan, tapi kadang-kadang muncul di jalan raya atau di halaman rumah, terutama kalau ada yang sedang nonton film horor. Mengapa terkesan miskin? Hantu Indonesia sering terlihat di tempat-tempat umum yang sederhana atau lingkungan pedesaan karena budaya lokal yang lebih akrab dengan alam dan komunitas. Ini juga mencerminkan nilai-nilai keakraban dan kesederhanaan dalam masyarakat Indonesia. Tapi hey, kalau pocong muncul di antrian ATM, mungkin dia cuma mau cek saldo. Bisa juga ya. Dari segi tujuan menghantui, Dracula menghantui untuk mencari darah segar dan mempertahankan keabadiannya. Dia punya misi besar dan dramatis. Vampir Cina mencari energi kehidupan dari manusia, biasanya dengan cara cukup menyeramkan dan mistis. Kuntilanak lebih sering menakut-nakuti orang yang suka buang sampah sembarangan atau yang berbuat jahat. Ada juga yang suka menakuti karena iseng. Tuyul suka mencari uang receh dari rumah orang, terutama di warung kopi atau celengan anak-anak. Dia benar-benar hantu ekonomi mikro. Mengapa terkesan miskin? Hantu Indonesia sering digambarkan menghantui untuk alasan yang lebih sederhana. Mencerminkan kekhawatiran sehari-hari masyarakat lokal, seperti menjaga adat dan perilaku baik. Jadi, kalau Anda melihat tuyul di warung kopi, mungkin dia cuma mau beli gorengan, karena dia hanya mencuri uang receh. Dari segi metode menakut-nakuti, Dracula menakut-nakuti dengan cara yang dramatis. Muncul dari balik tirai dengan gigi taringnya yang mengkilat atau terbang dengan jubahnya yang berkibar-kibar. Vampir Cina menakut-nakuti dengan cara melompat-lompat mengejar korban dengan tangan kerentang kaku, agak mirip zombie aerobik. Kuntilanak suka muncul di kaca spion motor sambil minta diantar pulang, atau tertawa cekikikan di malam hari. Bahkan kalau dia tiba-tiba muncul dan bilang, "Mbak, tumpangannya dong." Aneh juga si kuntilanak. Pocong bisa muncul di panggung dangdut sambil berjoget atau tiba-tiba loncat di jalanan sepi. Mungkin dia cuma latihan untuk ikut kompetisi tari. Mungkin juga ya. Mengapa terkesan miskin? Metode yang digunakan oleh hantu Indonesia seringkali lebih sederhana dan langsung.
mencerminkan kehidupan sehari-hari yang lebih praktis dan kurang bertele-tele. Bayangkan pocongnya minta ikut nonton konser dangdut, siapa yang butuh efek spesial kalau begitu? Dari segi penampilan, Dracula selalu tampil necis dengan jubah yang menawan, lengkap dengan riasan yang membuatnya terlihat elegan. Vampir Cina, pakaian tradisional dan riasan wajah yang menyeramkan, tapi tetap terlihat rapi. Kuntilanak, penampilannya lebih acak-acakan, rambut panjangnya yang kusut dan bau minyak angin. Bisa jadi bintang iklan produk rambut tapi versi horor. Pocong, wajahnya pucat dan menyeramkan, mirip seperti gorengan yang belum matang sempurna. Mengapa terkesan miskin? Penampilan hantu Indonesia yang seringkali kurang terawat mencerminkan kesederhanaan dan ketidakpedulian terhadap penampilan fisik. Lebih fokus pada nilai dan esensi. Mereka percaya bahwa yang penting adalah keseraman dari dalam hati. Yang keenam, dari cerita asal-usul. Dracula memiliki latar belakang cerita yang rumit dan dramatis. Seorang bangsawan yang menjadi vampir setelah dikhianati. Kisahnya penuh dengan drama dan tragedi. Vampir Cina, ceritanya berkisar pada tradisi dan legenda kuno, seorang yang mati dengan dendam dan tidak dikubur dengan layak. Kuntilanak, kadang cerita asal-usulnya sederhana dan kocak, seperti mati karena jatuh dari pohon saat ngintip atau dikhianati pacarnya. Bukannya kuntilanak terkesan lebih ke hantu wanita yang melahirkan ya, tapi nggak tahu juga sih. Tuyul bisa jadi karena keinginan kuat untuk membantu ekonomi keluarga, tapi akhirnya salah jalan. Ya juga ya. Mengapa sih terkesan miskin? Cerita asal-usul hantu Indonesia yang sederhana mencerminkan kehidupan masyarakat yang lebih bersahaja dan langsung dalam menyampaikan pesan moral. Jadi, kalau ada tuyul yang mencuri recehan, mungkin dia cuma butuh uang saku. Jadi, bukan untuk investasi. Jadi meskipun hantu-hantu Indonesia terkesan miskin dengan pakaian dan tempat muncul yang sederhana, mereka sebenarnya mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai moral masyarakat kita. Mungkin mereka tidak memiliki gaun mewah atau kastil besar, tetapi mereka mengajarkan kita banyak hal melalui kisah-kisah mereka yang penuh makna dan sedikit humor. Lagi pula, siapa yang butuh gaun kayak sutra dengan kain biasa saja bisa menakuti orang, atau menggunakan sarung, dan terkadang ada tuyul yang duduk di warung kopi. Atau siapa yang butuh kastil megah kalau bisa muncul di panggung dangdut sambil berjoget? Kayaknya agak mustahil sih ya. Hantu-hantu kita memang berbeda, tapi justru itulah yang membuat mereka begitu spesial. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Share ataupun komen mengenai video ini, mengenai pengalaman Anda tentang hantu di Indonesia. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.